Selanjutnya, seni terlarang kembar mempunyai peluang sukses. Jika dia gagal pertama kali dan mencoba lagi, bahayanya akan semakin besar. Luar biasa, terlalu luar biasa. Pantas saja ada dua esensi langit dan bumi giok di sini. Itu dipersiapkan untuk mantra terlarang kembar. Lu Ming kagum dan jantungnya berdebar kencang. Siapapun akan tergoda dengan teknik rahasia yang menantang surga. Kebetulan saya memiliki dua esensi langit dan bumi giok. Saya akan memberikan satu kepada senior Jiu Yang, dan saya akan menyimpan yang lainnya untuk berlatih mantra terlarang kembar. Jika saya tidak berhasil dalam satu upaya, maka saya akan menyerah. Lu Ming merenung dalam hatinya. Kemudian, dia dengan hati-hati menutup kotak logam itu dan menyimpannya. Tidak mungkin untuk mengembangkan keterampilan rahasia seperti itu sekarang. Selain sari langit dan bumi giok, ia membutuhkan bahan lain, terutama yang dapat memupuk jiwa. Dia hanya bisa mengolahnya setelah perang Providence selesai. Mari kita lihat buku takdir. Dengan sebuah pemikiran, kitab takdir muncul. Lu Ming menyadari bahwa nilai keberuntungannya telah mencapai lebih dari 300.000. Dengan kata lain, perjalanan ke Pulau Racun Langit ini telah meningkatkan nilai keberuntungannya lebih dari 200.000. Kali ini adalah peluang yang sangat bagus. 9 pilar totem muncul. Mata. Lu Ming tiba-tiba menyipit. Ia menyadari bahwa pemberitahuan dari Book of Destiny menyatakan bahwa 9 pilar totem telah muncul. Masih ada satu pilar lagi yang harus dituju sebelum dia bisa membuka kota kuno Providence. Sepertinya banyak waktu telah berlalu. Pertempuran Providence mungkin akan segera berakhir. Lu Ming memperkirakan dia telah tinggal di sini setidaknya selama beberapa bulan. Waktunya keluar. Setelah menyimpan barang-barang tersebut, Lu Ming melihat sekeliling dan memastikan tidak ada barang lainnya. Dia kemudian melangkah keluar. Saat dia keluar gua, gas beracun yang kental masih ada di luar. Lu Ming melepaskan kekuatan melahap untuk menutupi seluruh tubuhnya dan menahan gas beracun. Dia kemudian melangkah keluar. Setelah meninggalkan gua, langkah kaki Lu Ming menjadi semakin cepat. Dia melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap mata. Setelah itu, serangga beracun mulai bermunculan. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming telah meningkat pesat dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Secara alami, dia bisa melewatinya dengan mudah. Sepanjang jalan, dia juga menemukan banyak tumbuhan spiritual dan memungutnya. Segera, Lu Ming tiba di tepi Pulau Racun Langit. Di permukaan danau, ada gas beracun berwarna hijau kental yang melayang-layang. Gas beracun tersebut hanya akan hilang setiap 3 bulan sekali. Jelas ini belum waktunya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika pertempuran Kismet 10 hari atau setengah bulan lagi, saya akan merindukannya jika saya tinggal di sini. Jika saya terburu-buru, diagram gunung dan sungai seharusnya bisa menghentikan saya, bukan? Lu Ming berpikir dan memasuki diagram gunung dan sungai. Di udara, hanya ada satu gulungan diagram gunung dan sungai yang mengambang. Lu Ming mengendalikan diagram gunung dan sungai dari dalam dan terbang menuju permukaan danau. Seketika, diagram gunung dan sungai dikelilingi oleh gas beracun. Untungnya, materi diagram gunung dan sungai sangat luar biasa dan tingkatnya sangat tinggi. Ia berhasil menahan invasi gas beracun. Dengan sangat cepat, diagram gunung dan sungai melintasi permukaan danau dan kembali ke tepian. Lu Ming muncul dari diagram gunung dan sungai dan menyimpannya. Fiuh, akhirnya aku keluar. Ayo kita cari Cisue dan yang lainnya. Mari kita lihat berapa lama lagi sebelum pertempuran Providence berakhir. Saya ingin tahu apa yang terjadi selama ini. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Selama periode ini, dia mencoba mengirim pesan ke Bai Cixue, Wen Zhongli dan yang lainnya menggunakan jimat giok, tetapi mereka tidak bisa keluar. Sepertinya jarak mereka terlalu jauh. Lu Ming hanya bisa terbang dan mencari. Setelah terbang selama sehari dan menempuh jarak beberapa juta mil, Lu Ming tidak bertemu satu orang pun. Bukan saja dia tidak bertemu satu orang pun, dia bahkan tidak bertemu dengan ras dewa bermata tiga. Aneh, ada yang tidak beres. Saya telah terbang jutaan mil, tidak mungkin saya tidak bertemu satu orang pun. Lu Ming mengerutkan alisnya. Dia merasa sangat aneh. Dia kembali ke tempat Bai Cixue dan yang lainnya berkumpul, tapi tidak ada seorang pun di sana. Rupanya mereka sudah lama pergi. Saya tidak percaya ini. Mari kita lihat kota kerajaan ras dewa bermata tiga dan tangkap beberapa dari mereka untuk menanyakan situasinya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming menuju ke arah kota kerajaan dewa bermata tiga sesuai dengan peta yang diperolehnya dari dewa bermata tiga. Ibu kota ras dewa bermata tiga berada di pusat dunia ini. Lu Ming terbang sepanjang hari sebelum dia mendekati perbatasan ibu kota. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada dua sinar merah darah di depan mereka, melesat ke arah utara. Saat Lu Ming sangat gembira dan hendak mengejar, kedua sinar cahaya itu tiba-tiba berhenti dan terbang menuju Lu Ming. Cahaya menghilang dan dua pemuda muncul.
Dua pemuda berjubah merah darah dengan pedang panjang di punggung mereka memancarkan niat pedang yang kuat dan berdarah. Mungkinkah mereka berasal dari sekte mayat surgawi? Jantung Luming berdetak kencang. Dia menatap kedua pemuda itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Haha, masih ada seseorang dari benua hutan belantara dewa di sini. Dia sebenarnya berani berlarian sendiri. Tepat pada waktunya untuk membunuhnya, dan poin nasibnya akan menjadi milik kita. Seorang pria muda dengan tahi lalat besar di dagunya memandang Luming dengan dingin. Nilai keberuntungannya adalah milikmu. Cincin penyimpanannya adalah milikku. Pemuda lainnya juga berbicara, tampak seolah-olah Luming sudah mati. Hati Luming tiba-tiba bergetar dan pikirannya berputar cepat. Mereka menyebut kami orang-orang dari benua hutan belantara ilahi. Orang-orang di benua hutan belantara ilahi tidak akan pernah menyapa mereka seperti ini. Mungkinkah kedua orang ini bukan berasal dari benua hutan belantara ilahi? Tapi bagaimana mungkin? Hati Luming sedang kacau. Sejak zaman kuno, perang demi keberuntungan karma selalu dilakukan dengan sendirinya. 5 wilayah besar di benua hutan belantara ilahi menjalankan aktivitasnya masing-masing. Mereka belum pernah melakukannya bersama sebelumnya. Apalagi hal itu dilakukan oleh orang-orang dari benua lain. Sekarang, mengapa seseorang dari benua lain muncul? Tampaknya saat Luming berada di Pulau Racun Langit, ada beberapa perubahan di luar. Anak ini tidak berbicara. Apakah dia bisu? Pemuda. Dengan tahi lalat di dagunya mencibir. Siapa yang peduli siapa dia, bunuh saja dia. Kata pemuda lainnya, dari mana asal kalian? Pada saat ini, Luming tiba-tiba berbicara. Hehe, jadi kamu tidak bisu. Kematian sudah dekat, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari benua Bloodblade, matilah, nak. Pria muda dengan tahi lalat itu mencibir. Niat pedang pada tubuhnya melonjak. Energi pedang berwarna merah darah, panjangnya ribuan meter, menebas Luming. Kedua pemuda ini memiliki aura yang sangat kuat dan telah mencapai alam embrio roh tingkat kelima. Jika mereka ditempatkan sebelum Luming memasuki Pulau Racun Langit, mereka akan berada di peringkat ke-40 atau ke-50 dalam daftar 1000 talenta teratas. Bang! Luming melambaikan tangannya sedikit dan pedang astral berwarna darah itu runtuh. Ekspresi kedua pemuda itu berubah. Sorot mata kedua pemuda itu berubah menjadi serius saat melihat pria itu mampu menghancurkan energi pedang pemuda berwajah tahi lalat itu dengan begitu mudahnya. Benua Bloodblade, mengapa kamu di sini? Juga, di manakah para elit benua hutan belantara surgawi? Luming maju selangkah. Matanya menjadi dingin dan dia menanyakan beberapa pertanyaan. Nak, pergilah ke neraka dan tanyakan. Pemuda berwajah tahi lalat itu berteriak dengan dingin saat niat membunuhnya meledak. Kidarahnya melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang besar. Teknik budidaya ini mirip dengan teknik budidaya pedang darah ketujuh dari sekte mayat surgawi, tetapi teknik budidaya orang-orang di benua pedang darah lebih murni. Ayo serang bersama. Pemuda lainnya berteriak dengan dingin saat aura pedangnya melebar. Aura pedang berwarna merah darah sebenarnya mengandung aura api. Wosh! Suara mendesing. Dua bilah astral berwarna darah menebas Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Luming mendengus dingin. Dia melangkah maju dan menamparkan 2 kali. Dengan 2 suara yang tajam, kedua sinar pedang berwarna merah darah itu hancur. Pupil kedua pemuda dari benua Bloodblade berkontraksi dengan cepat, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka berdua telah menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka dalam 2 tebasan tadi, tapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Tidak bagus, ini ahli top, ayo pergi. Pemuda berwajah tahi lalat itu berteriak dan berbalik untuk lari. Orang lain merasakan hal yang sama. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan salah satu elit teratas di benua hutan belantara ilahi. Luming mendengus dingin. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan tubuhnya seperti aliran cahaya. Pada saat berikutnya, dia berhasil menyusul mereka berdua dan menyerang dengan telapak tangannya 2 kali. Meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk memblokir, mereka masih terkena dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Mereka jatuh ke tanah dan meninggalkan lubang besar di tanah. Luming turun, dan auranya yang besar menyelimuti mereka berdua. Dia berkata dengan dingin, bicaralah, di manakah orang-orang dari benua hutan belantara surgawi? Petik 2. Jangan pernah memikirkannya. Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan tetap mati? Lagi pula, aku tidak akan memberitahumu jika aku mati. Mata pemuda berwajah tahi lalat itu dipenuhi kegilaan. Di saat yang sama, lampu merah darah menyala, dan darah di tubuhnya tampak terbakar. Dengan raungan yang keras, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke suatu arah. Pemuda lainnya juga terlihat gila. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas ke arah lain. Kamu sedang mencari kematian. Dengan langkah menapaki surga 9 naga, Luming adalah orang pertama yang mengejar pemuda dengan tahi lalat besar. Dengan basis kultivasi Luming saat ini, seberapa cepat dia jika dia menggunakan langkah menapaki surga 9 naga. Dia mengejar pemuda berwajah tahi lalat itu dalam beberapa saat dan membunuhnya dengan sebuah pukulan. Segera,
Lu Ming berbalik dan menyerang orang lain. Membunuh. Orang itu sangat gila. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, matanya menjadi merah dan dia menyerang Lu Ming seperti binatang buas. Namun, ada perbedaan besar dalam kemampuan mereka dan mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming sedikit mengernyitkan alisnya. Teknik budidaya orang-orang dari benua Bloodblade sangat berlebihan dan mereka tidak takut mati. Mereka sangat gila, dan Lu Ming tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari mereka. Garis keturunan 9 naga muncul dan melahap esensi darah dan energi kedua pemuda dari benua Bloodblade. Barusan, mereka berdua sedang menuju utara. Mungkin, jika kita menuju ke utara, kita mungkin bisa menemukan sesuatu. Dengan sebuah ide, Lu Ming terbang ke utara. Di utara Lu Ming, 1.000.000 mil jauhnya, pertempuran besar sedang terjadi di pegunungan. Di puncak gunung, cahaya berkelap-kelip dan sangat menyilaukan. Prasasti memenuhi udara dan banyak susunan besar muncul, membentuk penghalang cahaya yang menutupi seluruh puncak gunung di dalamnya. Ada sekitar beberapa ratus orang di puncak gunung. Semuanya adalah murid Sekte Jimat. Beberapa dari mereka duduk bersila, sementara yang lain terus-menerus menulis prasasti di sekitar gunung. Yang memimpin memiliki rambut perak panjang dan 2 mata. Dia adalah Huan Zhen. Dengan dia sebagai pemimpin, Wen Qinyi, Bai Chixue, Jimai dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Di luar puncak gunung, cahaya pedang berwarna merah darah muncul. Itu sangat menakutkan, seolah ingin membelah langit dan bumi. Itu menebas ke arah Huan Zhen dan yang lainnya. Cahaya pedang itu mengenai perisai cahaya, menyebabkannya bergetar. Huan Zhen dan yang lainnya juga sedikit gemetar. Ada lebih dari selusin orang di sekitar puncak gunung, tetapi beberapa dari mereka memiliki aura yang mengejutkan dan sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah berwarna merah darah dan membawa pedang berwarna merah darah. Dia berpakaian persis sama dengan 2 pemuda dari benua Bloodblade yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Sekte Jimat-Jimat, dengan kekuatanmu yang sangat kecil, kalian semua bisa mati. Seorang pria muda dengan rambut panjang berwarna merah darah berkata dengan dingin. Kekuatannya paling menakutkan, dan auranya sangat kuat. Dengan satu tebasan, perisai cahaya itu bergetar hebat. Kenapa kamu begitu kejam? Sekte Jimat-Jimat kami tidak berniat bertarung denganmu untuk tiang totem terakhir. Kata Huan Zhen. Hehe, sekumpulan lalat. Mereka menghalangi. Apalagi Anda memiliki poin keberuntungan yang cukup banyak. Kamu akan menjadi sepotong daging gemuk bahkan jika aku merebutmu. Pemuda berambut merah darah itu tertawa dingin. Para pemuda lainnya juga mencibir. Lebih dari selusin dari mereka menyerang bersama-sama, dan cahaya pedang terus menebas ke arah puncak gunung. Wen Zhongli, Bai Chixue dan yang lainnya gemetar. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual mereka. Jika ini terus berlanjut, kekuatan spiritual mereka akan habis sepenuhnya. Begitu mereka kehilangan perlindungan formasi, murid Sekte Jimat-Jimat akan dibunuh oleh pihak lain. Pihak lain terlalu kuat. Ini hanya sebagian dari penduduk benua Bloodblade, tapi ada 2 orang yang berada di level yang sama dengan Huan Zhen. Setelah formasi dipatahkan, Huan Zhen hanya bisa menghentikan 1 orang. Orang lain dapat dengan mudah membunuh orang lain. Selain itu, 10 pemuda lainnya juga sangat kuat. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi pahit. Pertempuran kali ini berada di luar imajinasi mereka. Tidak disangka benua lain yang terpilih akan melakukan intervensi. Itu bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran sebelumnya untuk Providence. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, Sekte Jimat akan dimusnahkan sepenuhnya. Saya akan menuliskan formasi nanti untuk memblokir mereka dengan seluruh kekuatan saya. Kalian cepat pergi. Huan Zhen tiba-tiba mengirim pesan kepada Wen Zhongli, Bai Chixue dan yang lainnya. Kakak senior Huan Zhen, kita tidak bisa pergi bersama. Wen Zhongli berkata dengan tergesa-gesa. Jika Huan Zhen hanya menyisakan 1 orang untuk menghentikan mereka, mereka pasti akan mendapat masalah. Benar, kita akan pergi bersama dan tetap bersama. Yang lain juga berseru. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, roda pedang Dewa Darah. Merusak. Pria muda dengan rambut panjang berwarna merah darah itu berteriak dengan dingin. Aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Roda besar berwarna merah darah muncul di atas kepalanya. Roda berwarna merah darah ini sepertinya terdiri dari pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Ia berputar cepat dan sebesar gunung. Itu menabrak perisai cahaya di gunung. Tidak bagus, tunggu. Ekspresi Huan Zhen dan yang lainnya berubah. Api energi mental di antara alis mereka berdenyut dengan cepat, menyebar dan melonjak ke dalam prasasti di sekitar mereka. Ledakan, roda bila berwarna darah menghantam perisai cahaya gunung dengan keras. Bumi bergemuruh dan gunung berguncang hebat. Perisai cahaya yang menutupi gunung itu hancur satu demi satu. Dan EBSP, ekspresi Huan Zhen dan yang lainnya berubah dan tubuh mereka gemetar. Mereka yang memiliki budidaya lebih rendah memuntahkan darah. Para murid yang sedang duduk bersila atau di tengah pemulihan atau penyembuhan juga berdiri untuk membantu menjaga barisan.
Namun, roda pedang berwarna merah darah itu terlalu menakutkan. Itu terus berputar seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menebas perisai cahaya. Bang, 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 perisai cahaya terus meledak dan hampir hancur total. Lepaskan bonekanya dan gunakan gulungan prasasti untuk membuka jalan. Serang! Teriak Huan Zhen. Pada saat ini, dengan suara keras, semua susunannya runtuh dan perisai cahayanya hancur. Banyak murid sekte boneka jimat melepaskan boneka mereka dan mengepung kerumunan. Pada saat yang sama, serangkaian gulungan prasasti diaktifkan, baik untuk melindungi diri mereka sendiri atau untuk menyerang, dan semuanya bergegas ke satu arah. Kamu ingin melarikan diri. Kalian semua, mati. Pemuda berambut merah mengendalikan roda pedang besar itu dan menekan ke depan, menghancurkan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari selusin lampu pedang padam, menyerang boneka dan gulungan prasasti. Meskipun sekte jimat-jimat memiliki banyak orang, sebagian besar kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka jauh dari pakar terbaik di benua Bloodblade. Yang terlemah dari selusin orang dari benua Bloodblade adalah keajaiban alam embrio roh tingkat 4. Ah! Jeritan terdengar saat murid sekte jimat terbunuh. Sialan! Huan Zhen dan yang lainnya meraung dan membalas. Namun, pemuda berambut darah itu memperhatikan Huan Zhen dan menggunakan roda pedangnya yang besar untuk menekannya. Tidak peduli seberapa kuat Huan Zhen, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Haha! Mati. Seorang pemuda kurus seperti monyet dari benua Bloodblade sangat lincah. Dia seperti pisau terbang lincah yang terus berkedip. Cahaya pedang bersilangan dan menghancurkan beberapa boneka. Beberapa sambaran petir dikirim terbang, dan dia membunuh murid sekte jimat-jimat dengan satu serangan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menyerap ki darah murid sekte jimat yang dia bunuh melalui hidungnya. Hahaha, enak sekali. Ki darah ini. Wajah pemuda kurus seperti monyet itu dipenuhi dengan kenikmatan, namun tatapannya menjadi semakin menyeramkan. Suara mendesing. Pada saat ini, pancaran tombak menembus kehampaan dari selatan. Itu sangat cepat saat menusuk ke arah Shou Hou. Apa itu? Monyet kurus itu terkejut. Dia ingin segera menghindar, tapi dia menyadari bahwa dia benar-benar terkunci oleh pancaran cahaya tombak. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti tubuhnya dan dia tidak punya cara untuk menghilangkannya. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tangan Shou Hou. Namun, saat berbenturan dengan cahaya tombak, cahaya bilahnya hancur. Cahaya tombak itu meledak dan menembus tenggorokan Shou Hou. Mata monyet kurus terbuka lebar, penuh kengganan, lalu dia mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kejauhan, lebih dari selusin lampu tombak terbang dan menusuk lebih dari selusin favorit surga dari benua Bloodblade. Ah! Beberapa teriakan terdengar ketika beberapa ahli dari benua Bloodblade terbunuh. Siapa ini? Kamu harus mati. Pemuda berambut merah itu meraung marah dan mengendalikan roda pedang besar itu untuk memblokir sisa cahaya tombak. Paragon lain di benua Bloodblade terkejut. Mereka tidak terus mengepung murid sekte jimat-jimat. Sebaliknya, mereka mendekati pemuda berambut darah itu dan melihat ke arah cahaya tombak. Huan Zhen dan yang lainnya melihat ke arah itu. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan sekte jimat-jimat mereka? Seorang pemuda berjubah biru melangkah di udara dan muncul di hadapan semua orang. Lu Ming, ini Lu Ming. Bai Qixue yang pertama berteriak. Orang yang baru saja menyerang adalah Lu Ming, yang datang jauh-jauh dari selatan. Dalam perjalanannya ke utara, dia tidak menyangka akan bertemu dengan para ahli dari benua pedang darah yang mengepung murid sekte boneka jimat. Tak perlu dikatakan lagi, dua pemuda dari benua Bloodblade kemungkinan besar ada di sini untuk membantu. Lu Ming, dia belum mati. Wen Zishi, Gong Fei, dan yang lainnya sangat gembira. Sebelumnya, di Pulau Racun Langit, Lu Ming telah pergi jauh-jauh dan tidak pernah kembali. Kemudian, gas beracun menyegel pulau itu dan semua orang yang belum mati telah meninggalkan Pulau Racun Langit, tetapi Lu Ming tidak keluar. Wen Zishi dan Gong Fei mengira Lu Ming mengalami kecelakaan di kedalaman Pulau Racun Langit dan meninggal. Setelah mereka menyampaikan berita itu kembali, para murid sekte jimat menghela nafas dan Bai Qixue bahkan menangis beberapa kali. Dia tidak menyangka Lu Ming belum mati dan bahkan muncul saat ini. Lu Ming, cepat pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Wajah Bai Qixue tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Lu Ming, cepat pergi. Wen Zishi juga berteriak. Meskipun Lu Ming kuat, dia dengan mudah membunuh beberapa jenius alam embrio roh tingkat 4. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Lu Ming telah meningkat kembali. Namun, mereka jelas bukan tandingan pemuda berambut merah itu. Mereka cukup kuat untuk bertarung dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bahkan Huan Zhen pun berada dalam posisi yang dirugikan. Lu Ming ada di sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Anda harus membayar dengan nyawa Anda karena membunuh orang-orang saya. Suara pemuda berambut merah itu sangat dingin. Roda pedang besar itu melayang di atas kepalanya, memancarkan aura yang menakutkan.
Itu adalah harta rahasia yang kuat. Kamu telah membunuh murid sekte jimat-jimatku. Kalian semua harus mati. Lu Ming tidak mundur. Dia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Suaranya bahkan lebih dingin dari suara pemuda berambut darah itu. Kata-kata yang luar biasa. Aku akan membunuhnya. Seorang pemuda kekar melangkah keluar. Tingginya lebih dari 2 meter, 2 kepala lebih tinggi dari Lu Ming. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia memegang pedang besar seukuran pintu dan menatap Lu Ming seperti binatang buas. Bas! Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan bergegas menuju Lu Ming, menebasnya. Alam embrio roh tingkat ke-6 adalah budidaya pemuda ini. Raungan naga terdengar. Lu Ming meledak dengan energi naga. Sisik menutupi seluruh tubuhnya saat dia melayangkan pukulan. Dentang! Tinjunya mengenai pedang, menyebabkannya bergetar. Kemudian, di bawah pandangan ngeri semua orang, benda itu runtuh, dan pecahan logam beterbangan kemana-mana. Sosok Lu Ming tidak berhenti, begitu pula tinjunya. Dia terus meledak. Bang! Tinjunya mendarat di tubuh pemuda kekar itu. Pemuda kekar itu berteriak ketika sebuah lubang besar menembus dadanya. Dia segera dibunuh. Kekuatan melahap di tangannya meledak, dan pemuda kekar itu berubah menjadi mayat kering di depan mata semua orang yang ketakutan. Dia sangat kuat. Lu Ming Zonzi sangat kuat. Salah satu murid sekte jimat-jimat berkata dengan penuh semangat. Seorang jenius tak tertandingi dari alam embrio roh tingkat 6 telah dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki Lu Ming? Bai Cixue dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar. Kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dibandingkan 5 bulan lalu. Kata Wen Lesang, bisakah dia menjadi tandingan orang-orang itu? Bai Cixue memandang pemuda berambut merah itu, masih khawatir. Aku tidak tahu. Wen Zishi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, para pemuda dari benua Bloodblade juga melebarkan mata karena terkejut. Mata pemuda berambut merah itu juga menjadi serius. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Semangat juangnya seperti pelangi, dan niat membunuhnya seperti air pasang. Sosoknya bagaikan kilat saat dia menyerang langsung pemuda dari benua Bloodblade. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Pemuda berambut merah itu berteriak dan mengendalikan roda pedang besar untuk menyerang Lu Ming. Glabella Lu Ming bersinar dan diagram gunung dan sungai muncul. Itu berkembang dengan cepat dan mengelilingi roda bilah yang besar. Roda bilah yang besar terus berputar dan membombardir, tetapi tidak dapat menembus pertahanan diagram gunung dan sungai. Brengsek, aku akan tetap membunuhmu meski tanpa roda pisau. Mati! Pemuda berambut merah itu berteriak dingin dan menebas dengan pedangnya. Ada pemuda lain yang sama menakutkannya. Kultivasinya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dia jelas tidak lebih lemah dari Lord Luo Tian yang jahat. Keduanya sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Mengaum, garis keturunan 9 naga muncul, dan ia membuka mulutnya untuk mengaum. Kekuatan melahapnya meletus, menyelimuti semua pemuda di benua Bloodblade. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah gemetar, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Yuan dan Qi mereka yang sebenarnya tidak stabil, dan mereka akan dilahap secara paksa. Bang! Bang! Lu Ming langsung memukul 5 telapak tangan dan menendang 6 kali, menewaskan 5 pemuda dari benua pedang darah. Dia juga menggunakan bahunya untuk membunuh orang lain. Di Pulau Racun Langit, Lu Ming telah bertarung dengan lebih dari selusin dewa spiritual di lautan kesadarannya untuk waktu yang lama. Selain peningkatan dalam budidayanya, penggunaan teknik seni bela diri juga meningkat pesat. Sekarang, setiap otot dan tulang di tubuhnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Bahkan rambutnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi. Dengan lambaian tangannya, itu berisi kekuatan tertinggi untuk menekan penjara 9 bawah. Pada level yang sama, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Itu telah meningkat sebesar 30%. Dengan kata lain, kekuatan tempur Lu Ming 30% lebih kuat dari miliknya sebelum dia memasuki Pulau Racun Langit. Sebelum dia memasuki Pulau Racun Langit, dia bukanlah tandingannya saat ini dalam pertempuran di level yang sama. Dengan kata lain, kemampuannya bertarung di atas levelnya menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, ada 2 ledakan keras. Hanya pemuda berambut darah dan 2 orang terkuat lainnya yang bisa bersaing dengan Lu Ming. Namun, mereka juga kaget. Lu Ming sebenarnya bisa membunuh ahli lainnya sambil melawan mereka berdua. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Bas, bas, pedang Qi melonjak ke langit, dan orang-orang yang tersisa melepaskan garis keturunan mereka. Mereka semua adalah garis keturunan Warblade berwarna merah darah, tetapi levelnya berbeda. Ada 6 cakra emas pada bilah pemuda berambut merah dan pemuda lainnya. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. Adapun beberapa sisanya, mereka semua memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-5. Orang-orang lainnya menggunakan fusi garis keturunan pada saat yang sama, berubah menjadi pedang berwarna merah darah dengan niat pedang yang mengejutkan. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Huan Zhen melangkah ke udara.
Dengan setiap langkah, rune memenuhi udara. Tidak dibutuhkan. Bantu aku mempertahankan garis dan mencegah siapapun melarikan diri. Kata Lu Ming. Hal ini membuat Huan Zhen tercengang. Apakah Lu Ming akan membuat semua orang dari benua Bloodblade tinggal di sini? Bukankah dia terlalu percaya diri? Anggota sekte jimat lainnya saling memandang dengan kaget dan antisipasi. Kata-kata yang begitu besar, perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Salah satu pedang mengeluarkan raungan marah dan melebar hingga berukuran 1000 meter, menebas ke arah Lu Ming. Sosok Lu Ming melintas dan bergabung dengan 9 garis keturunan naga. 9 garis keturunan naga meraung dan 9 cakarnya keluar. Ledakan, ledakan, energi kekerasan meledak. Selain 2 pedang darah tingkat 6 dewa, pedang darah lainnya semuanya meledak dan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Mereka jatuh ke tanah dan tidak hidup lagi. 2 pedang darah tingkat 6 tingkat dewa juga bergetar tanpa henti. Pedang ki mereka runtuh dan mereka terlempar. Keduanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7, tingkat yang sama dengan Lu Ming. Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Lu Ming belum pernah bertemu lawan dengan level yang sama. Tidak bagus, dia terlalu kuat. Ayo pergi, berpisah. Suara terkejut pemuda berambut darah itu datang dari salah satu bilah pedang berwarna merah darah. Penampilan Lu Ming jauh melebihi ekspektasinya. Bas, bas, kedua bilah berwarna merah darah itu lari ke dua arah berbeda. Kemana kita harus pergi? Di salah satu arah, sebuah formasi muncul, dan sosok ilusi tiba-tiba muncul di sana, menghalangi pedang berwarna merah darah. Menghindari, sebuah suara datang dari pedang darah dan pedang cahaya menebas Huan Zhen. Rambut perak Huan Zhen menari tertiup angin dan matanya bersinar dengan cahaya perak. Di sekelilingnya, formasi muncul dan berubah menjadi pedang perak yang menebas pedang berdarah. Ledakan, ledakan, gemuruh terus berlanjut, dan pedang berwarna merah darah tidak bisa menembus sama sekali. Lu Ming berubah menjadi 9 naga. Cakar naganya melangkah ke udara dan menyusul pedang darah lainnya. Pedang berwarna merah darah itu diubah dari pemuda berambut darah. 9 naga mencakar pedang darah itu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, bilah berdarah itu mengeluarkan raungan marah, dan bilahnya ki naik tajam, menebas 9 naga. Namun, di bawah cakar naga penakluk 9 naga, semuanya sia-sia, dan pedang ki dihancurkan. Dentang, dentang, 9 cakar naga itu meraih pedang berwarna merah darah satu demi satu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dengan keras, dan sosok pemuda berambut merah muncul kembali di udara. Saat ini, wajahnya penuh kepanikan, dan matanya dipenuhi ketakutan. 9 naga memutar tubuh mereka dan menyerangnya. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Pemuda berambut merah itu memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia menerkam Lu Ming tanpa takut mati. Sayangnya ada kesenjangan besar antara kekuatan tempurnya dan Lu Ming. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan keberanian. Setelah beberapa gerakan, dia dicabik-cabik oleh Lu Ming dan mati di tempat. Kemudian, naga itu memutar tubuhnya dan menerkam pemuda terakhir dari benua Bloodblade. Hasilnya sudah ditakdirkan. Lu Ming dan Huan Zhen bersama-sama dan pemuda itu terbunuh dalam beberapa gerakan. Tidak jauh dari situ, murid sekte jimat benar-benar diam. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Sekelompok pemuda kuat dari benua Bloodblade yang mengikuti Lu Ming ke sini terbunuh dalam sekejap. Di antara mereka, 2 di antaranya sebanding dengan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Orang-orang seperti itu juga dibunuh oleh Lu Ming. Ini sungguh sulit dipercaya. Itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Murid sekte jimat yang pernah bersama Lu Ming masih dalam kondisi yang lebih baik. Namun, mereka yang belum pernah melihat Lu Ming sejak pertempuran takdir bahkan lebih terkejut. Sebelum pertempuran Providence, meskipun Lu Ming kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan 10 besar dalam daftar 1000 talenta teratas. Tidak banyak orang yang mengira Lu Ming mampu bersaing dengan sosok seperti itu. Pertama, Lu Ming bisa membunuh sosok seperti itu. Setelah shock, itu adalah ekstasi. Lu Ming adalah calon dari sekte jimat. Semakin kuat dia, semakin kuat pula sekte jimatnya. Tentu saja mereka akan senang. Kekuatan melahap keluar dari mulut 9 pembudidaya garis keturunan naga, melahap semua esensi vital dan esensi darah dari pembudidaya benua Bloodblade. Sekarang, Lu Ming tidak perlu lagi khawatir tentang penggunaan garis keturunan 9 naga. Setelah melahapnya, Lu Ming berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Lu Ming, terima kasih banyak untuk ini. Huan Zhen menangkupkan tinjunya. Matanya dipenuhi kejutan. Kemajuan Lu Ming terlalu besar. Sejujurnya, saat pertama kali bertemu Lu Ming, meskipun Huan Zhen sangat sopan, itu hanya kepribadiannya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan mencapai level ini dan tidak memperlakukan Lu Ming sebagai anak ajaib di levelnya. Tapi sekarang, Lu Ming tidak hanya mencapainya, tetapi kemampuannya mungkin telah melampaui dirinya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Untungnya aku tidak terlambat.
Kata Lu Ming. Lu Ming, kemana saja kamu selama ini? Kenapa aku tidak melihatnya? Murid lain dari Sekte Jimat-Jimat juga mengelilinginya. Bai Chiksue memelototi Lu Ming, matanya dipenuhi kegembiraan dan kebencian. Itu benar, Lu Ming. Salju merah kecil kami sangat mengkhawatirkanmu selama periode waktu ini. Dia sangat merindukanmu sehingga dia bahkan tidak memiliki nafsu makan atau minum. Haha. Di sampingnya, Wen Zishi menggoda. Kakak senior Wen, kamu, omong kosong, apa hubungan hidup atau matinya denganku? Bai Chiksue menghentakkan kakinya dan wajahnya memerah. Haha, kamu malu. Wen Zhongli tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, yang lain juga tertawa. Setelah lolos dari kematian, semua orang merasa sangat santai. Wajah dan leher Bai Chiksue menjadi semakin merah. Dia tidak berani menatap Lu Ming. Melihat ekspresi malu Bai Chiksue, jantung Lu Ming berdetak kencang. Gadis ini, jangan bilang dia sangat menyukaiku. Sepertinya aku tidak bisa menggodanya di masa depan. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Apa yang terjadi dengan orang-orang di benua Bloodblade? Mengapa semua orang diserang oleh orang-orang di benua Bloodblade? Juga, berapa lama lagi sampai pertempuran Kismet berakhir dalam 1 tahun? Lu Ming dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Saat dia berbicara, dia memurnikan energi yang telah dia konsumsi. Sebagian besar pemuda dari benua Bloodblade mengembangkan konsep darah atau pedang, yang tidak berguna baginya. Lu Ming, hanya ada 5 hari tersisa sampai pertempuran 1 tahun di Providence. Kata Huan Zhen, 5 hari, saya sebenarnya sudah tinggal di Pulau Racun Langit selama lebih dari 5 bulan. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa dia telah lama tinggal di Pulau Racun Langit, dia tidak menyangka bahwa itu sudah lebih dari 5 bulan. Jika dia terlambat, pertempuran Providence akan langsung berakhir. Tidak mengherankan jika budidayanya melonjak begitu cepat. Dalam 5 bulan terakhir, dia telah mengembangkan 3 bidang kultivasi. Itu tidak terlalu cepat. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan 9 naga. Jika dia bertarung dengan ras dewa bermata 3 di luar, dia mungkin bisa meningkatkan budidayanya sebanyak 2 atau 3 tingkat. Lu Ming, kamu pergi jauh ke langit Pulau Racun dan tidak pernah kembali. Gas beracun di dalamnya terlalu kuat, dan kami tidak bisa masuk. Kami sangat takut terjadi sesuatu pada Anda. Apa yang terjadi padamu di Pulau Racun Langit? Wen Zhongli bertanya. Lu Ming kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan dewa bermata 3. Semua orang mendecakkan lidah karena heran. Lu Ming sebenarnya telah menghadapi serangan lebih dari 10 dewa spiritual dari ras dewa bermata 3 di Pulau Racun Langit. Terlebih lagi, pertempuran di lautan kesadarannya telah berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya, keterampilannya meningkat pesat. Sungguh menakjubkan. Lagi pula, ketika seorang penguasa alam dewa spiritual kehilangan tubuh fisiknya, dewa spiritualnya tidak akan bertahan lama di dunia dan akan menghilang. Hanya beberapa harta khusus yang dapat menjaga roh. Tiang totem di Pulau Racun Langit mungkin adalah harta karun semacam itu. Namun, ada sesuatu yang aneh pada hal itu. Bahkan totem dari 8 area terlarang lainnya tidak memiliki roh dewa yang melekat pada mereka. Lu Ming menduga itu kemungkinan besar terkait dengan Pulau Racun Langit. Tidak ada jejak gas beracun di gua itu. Sebaliknya, itu diisi dengan ki spiritual dan ki asal. Wen Zishi pandai berkata-kata. Dia segera menjelaskan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Sekitar setengah bulan yang lalu, 9 tempat terlarang semuanya rusak dan 9 pilar totem diperoleh. Hanya pilar totem terakhir di ibu kota ras dewa bermata 3 yang tersisa. Selama dia mendapatkan pilar totem terakhir ini, dia akan mampu membuka kota kuno Providence. Namun, pada saat ini, surga favorit dari benua lain muncul. Itu adalah surga favorit dari benua Bloodblade. Begitu hewan favorit surga dari benua pedang darah masuk, mereka mulai membunuh. Banyak dari 4 pasukan favorit surga terbunuh. Setelah pembantaian, mereka tahu bahwa keajaiban benua Bloodblade juga berpartisipasi dalam pertempuran takdir. Mereka juga telah menyelesaikan misinya, dan tujuan akhir mereka adalah pilar totem terakhir di ibu kota ras dewa bermata 3. Jika benua Bloodblade bisa mendapatkan pilar totem itu, mereka akan bisa membuka kota Providence kuno mereka. Siapapun yang berhasil mendapatkan pilar totem terakhir akan mampu membuka kota kuno Providence, dan mereka yang gagal melakukannya akan dianggap gagal. Favorit surga di benua Bloodblade sangat kuat, bahkan sedikit lebih kuat daripada yang ada di benua timur. Lebih penting lagi, mereka semua sangat bersatu dan sepertinya berasal dari kekuatan yang sama. Keempat penguasa wilayah Tandus Timur terlalu tersebar dan menderita kekalahan telak pada awalnya. Pada akhirnya, Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Langit harus bekerja sama agar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan benua Bloodblade. Adapun Sekte Jimat-Jimat, mereka langsung dikecualikan oleh 3 faksi utama. Mereka menolak membiarkan Sekte Jimat-Jimat bergabung. Jelas sekali bahwa mereka ingin menggunakan benua Bloodblade untuk menghancurkan Sekte Jimat-Jimat.
Sekte jimat-jimat telah bersembunyi di bawah kepemimpinan Zonzi dari kenyataan fantasi. Namun, mereka masih ditemukan di benua Bloodblade 2 hari yang lalu, itulah sebabnya mereka bertarung. Ai, sayang sekali Guan Tao, Liu Song, dan beberapa lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Wen Zishi menghela napas. Guan Tao dan Liu Song adalah 100 talenta teratas Sekte Jimat dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka juga salah satu dari 13 Zonzi. Tatapan Luming menyapu anggota Sekte Jimat dan menyadari bahwa banyak dari mereka yang hilang. Dari 13 calon Sekte Jimat, hanya 6 yang hadir, 7 hilang. Jumlah total orang dari Sekte Jimat-Jimat hanya sedikit lebih dari 300. Apakah ini satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Jimat-Jimat? Lu Ming bertanya. Hampir sampai. Kalaupun ada yang masih di reruntuhan, pasti tidak banyak. Wen Zishi menghela napas. Murid Sekte Jimat lainnya juga tampak sedih. Sekte Jimat-Jimat memiliki total sekitar 1000 orang, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 300. Kerugiannya sangat besar. Kita harus tahu bahwa mereka adalah para elit generasi muda Sekte Jimat. Dalam setiap pertempuran di Providence, sejumlah besar orang jenius akan mati dalam pertempuran. Namun, setiap kali ada pertempuran Providence, faksi-faksi besar akan mengirimkan semua orang jenius mereka. Ini karena begitu seseorang memperoleh peluang besar, semua pengorbanan akan sia-sia. Misalnya, kali ini Bai Chixue telah memperoleh warisan kaisar. Bahkan jika ratusan orang tewas dalam pertempuran itu tidak sia-sia. Warisan seorang kaisar sangatlah berharga. Tidak hanya dapat membawa banyak formasi dan prasasti berbeda ke Sekte Jimat, tetapi masa depan Bai Chixue juga tidak terbatas. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai ketinggian seorang kaisar di masa depan, selama dia bisa menjadi makhluk tertinggi, itu akan sangat berharga. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya khawatir favorit surga lainnya dari benua Bloodblade akan segera mengetahui bahwa favorit surga mereka telah terbunuh. Saat itu, mereka akan datang untuk membunuh kita. Kita akan berada dalam bahaya nyata. Kata Huan Zhen. Tidak buruk. Wen Zishi mengangguk. Kalian semua, masukkan diagram gunung dan sungai. Lu Ming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang ke arahnya. Roda bilahnya, setelah kehilangan pemiliknya, berdiri diam di udara dan disingkirkan oleh Lu Ming. Huan Zhen dan yang lainnya telah lama mendengar bahwa Lu Ming memiliki harta karun seperti diagram gunung dan sungai. Mereka sangat gembira mendengarnya. Selama mereka memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming akan membawa mereka ke tempat lain sendirian. Orang-orang dari benua Bloodblade pasti tidak akan bisa menemukannya. Segera, anggota Sekte Jimat-Jimat disimpan di diagram gunung dan sungai. Lu Ming menyingkirkan diagram gunung dan sungai, berubah menjadi cahaya pelangi, dan meninggalkan tempat itu. Di lembah jutaan mil jauhnya, Lu Ming muncul dan melepaskan orang-orang dari Sekte Jimat-Jimat. Beberapa murid yang terluka mulai menyembuhkan lukanya, sementara mereka yang tidak terluka mulai mengukir formasi di sekitar mereka. Hanya tinggal 5 hari lagi hingga batas waktu 1 tahun. Mereka tidak punya niat mencari peluang lagi. Mereka hanya harus menunggu hingga 5 hari terakhir berlalu. Saat ini, surga favorit dari benua Bloodblade dan Istana Kaisar Langit seharusnya berada di dekat kota kerajaan, menunggu kesempatan untuk mendapatkan pilar totem terakhir, bukan? Lu Ming bertanya. Itu benar, masih ada 5 hari lagi. Mereka pasti akan pindah dalam beberapa hari ini. Kalau tidak, mereka tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Jika mereka tidak mendapatkan pilar totem terakhir, maka semua keberuntungan yang mereka peroleh selama periode waktu ini akan sia-sia. Favorit surga teratas pasti tidak akan puas dengan ini. Huan Zhen mengangguk. Faktanya, benua Bloodblade dan aliansi 3 pihak sudah pernah bertempur 1 kali sebelumnya untuk menyerang kota kerajaan. Namun, ada eksistensi yang sangat kuat di kota kerajaan, para ahli yang sangat dekat dengan alam dewa spiritual dan dapat dengan mudah menyerang alam dewa spiritual. Terakhir kali, ada seorang ahli tingkat itu yang menyerang dan dengan paksa masuk ke alam dewa spiritual, membunuh beberapa jenius yang kuat dari kedua sisi. Namun, pada akhirnya, dewa bermata 3 yang memaksa masuk ke alam dewa spiritual juga meledak dan mati. Mereka pasti telah ditindas sampai mati oleh hukum langit dan bumi dunia ini. Wen Zishi menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Keberadaan seperti itu adalah hal yang normal bagi ras dewa bermata 3. Para ahli alam dewa spiritual yang ditemui Lu Ming di Pulau Racun Langit semuanya adalah tetua ras dewa bermata 3 yang mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka tidak punya pilihan selain memberikan segalanya dan berusaha menerobos ke alam dewa spiritual. Pada akhirnya, mereka ditindas. Namun, pasti ada beberapa ras dewa bermata 3 yang belum mencapai akhir masa hidup mereka dan dapat menembus tahap dewa spiritual kapan saja.